semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Kali ini saya memasak rica-rica daging sapi kemangi yang sangat enak, pedas, gurih, pokoknya sedap banget ya. Dan saya juga berbagi tips atau cara bagaimana mengempukkan daging tanpa presto. Ini dagingnya benar-benar sangat empuk sekali dan saya memasaknya juga sangat cepat ya. Dan yang pasti juga akan hemat gas. Kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya? Langsung saja simak videonya dan jangan di skip ya. Oke teman-teman, untuk bahan utamanya yang pasti ini daging sapi ya. Saya gunakan 500 gram. Ini tidak murni daging sapi yang bagus ya, ini ada lemaknya. Sengaja lemaknya ini tidak saya buang ya teman-teman, biar rasanya lebih gurih. Kemudian ini saya potong dengan ketebalan setengah sampai 1 cm. Pokoknya disesuaikan selera masing-masing saja untuk potongannya ya. Mau dibuat tipis-tipis lebar juga nggak apa-apa, silahkan saja. Oke, kalau sudah dipotong-potong semua seperti ini, kita bisa pindah ke dalam piring atau ke dalam mangkok. Lalu tambahkan setengah sendok makan soda kue, kemudian ratakan. Fungsi dari soda kue ini untuk mengempukkan daging ya teman-teman. Jadi ini dimarinasi dengan soda kue sampai tercampur rata seperti ini. Kita tutup menggunakan plastik wrap. Kemudian ini nanti kita masukkan ke dalam kulkas, diamkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit kita bisa keluarkan dari kulkas dan kita buka tutup plastiknya. Selanjutnya daging yang sudah dimarinasi dengan soda kue ini harus kita bersihkan, kita cuci sampai berkali-kali ya. Ini harus benar-benar bersih teman-teman, biar nanti tidak terasa soda kuenya. Kalau masih terasa soda kuenya rasanya pasti tidak enak banget ya. Jadi lebih baiknya dicuci menggunakan air mengalir ya teman-teman. Kalau saya ini tidak saya gunakan air mengalir, tapi saya bilas sampai berkali-kali ya, sampai benar-benar tidak ada aroma soda kue ataupun rasa soda kuenya. Jadi benar-benar harus sampai bersih ya. Dan cara mengempukkan daging dengan soda kue ini menurut saya lebih efektif ya, karena dagingnya juga tidak hancur. Meskipun kita marinasi selama 20 ataupun 30 menit, itu dagingnya benar-benar empuk. Empuknya itu bukan empuk hancur dan rasanya tidak enak, enggak, dagingnya tetap rasanya enak sekali. Oke teman-teman, sekarang kita lap ya dagingnya. Ini kita lap dengan menggunakan tisu makan atau tisu dapur ya. Ini saya menggunakan tisu dapur. Ini untuk mengurangi kadar airnya ya teman-teman. Kita lap sampai benar-benar nggak ada air yang netes ya. Ini juga sangat mempengaruhi untuk proses memasaknya nanti. Kalau sudah, bisa kita sisihkan. Sekarang untuk bahan kedua, ini ada kemangi ya. Saya menggunakan 4 ikat kemangi. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbunya, ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan, bumbunya saya potong-potong lebih dulu ya, biar nanti proses menghaluskannya lebih mudah ya. Kemudian bawang merahnya juga sama ya, dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini saya gunakan bawang merahnya lebih banyak. Kemudian juga ada kemiri. Kemirinya sama ya, dipotong-potong. Kemudian juga ada kunyit. Ini kunyitnya saya pakai 1 cm saja. Kemudian ada cabai merah keriting. Ini saya potong-potong juga. Untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian juga ada cabai merah rawit ya. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera saja. Selanjutnya akan saya haluskan menggunakan blender dan saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskannya. Kemudian untuk bumbu cemplungnya ini seperti biasa ya, ada serai yang sudah dimemarkan kemudian diikat, daun jeruk 2 lembar, kemudian 2 lembar daun salam, kemudian lengkuas dan juga jahe. Ini nanti saya geprek.
Oke, selanjutnya kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini tanpa penambahan minyak lagi ya, karena tadi menghaluskannya menggunakan minyak. Tumis bumbunya sampai harum atau matang ya, dan baunya sudah tidak langu lagi. Kalau sudah matang bumbunya, bisa kita masukkan dagingnya. Kemudian ditumis dagingnya ini sampai berubah warna tanpa penambahan air sama sekali ya teman-teman. Jangan sekali-sekali teman-teman menambahkan air di saat warna dagingnya masih merah seperti ini ya. Dan ini saya tumis dagingnya ini kurang lebih 3-5 menit ya. Kalau dagingnya sudah berubah warna dan sudah keluar minyaknya seperti ini, bisa kita tambahkan airnya. Ini saya tambahkan air kurang lebih 3/4 gelas ya, jadi 1 gelas kurang sedikit. Kemudian masukkan bumbu cemplungnya, aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang akan saya tutup ya biar cepat empuk. Setelah dagingnya empuk dan ini airnya masih ada ya teman-teman, airnya sudah menyusut seperti ini. Ini pas banget ya, ini tidak saya tambahin air lagi ya, jadi air yang 3/4 gelas tadi sudah cukup untuk merebus dagingnya. Kemudian tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur ataupun penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan ini saya tambahkan 1 buah tomat, tadi tidak saya sebutkan ya. Ini bisa di skip kalau teman-teman tidak suka. Aduk-aduk sambil terus dimasak ya teman-teman. Dan proses yang terakhir, ini saya tambahkan kemanginya. Kemudian diaduk lagi sambil terus dimasak. Kalau teman-teman suka kemanginya lebih fresh, ini diaduk sebentar saja, kemudian matikan kompornya ya. Kalau teman-teman suka kemanginya lebih matang, bisa agak lama ngaduknya. Dan ini sudah saya cicipin, rasanya juga sudah pas. Hasilnya mantap bener nih teman-teman, rasanya sangat enak, pedas, gurih, pokoknya sedap banget ya. Dan ini saya tuang ke piring saji. Warnanya cantik, dagingnya juga empuk ya. Rasanya tuh enak banget. Dan inilah hasilnya, rica-rica daging sapi kemangi. Sekarang akan saya cobain menggunakan nasi ya teman-teman. Saya akan kasih tahu ke teman-teman semua seperti apa empuknya daging ini ya. Teman-teman bisa lihat ini benar-benar sangat empuk banget dagingnya, dan bumbunya juga sangat meresap pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener rasanya tuh sangat enak banget, pedas, gurih, sedap banget, dan seger dari tomatnya ya. Bener-bener recommended ya buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah, simpel, dan juga cepat masaknya. Silahkan juga dipraktekkan tips dari saya, semoga bermanfaat dan juga bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya, ini saya menggunakan bunga kol. Ini kebetulan saya punya bunga kol tuh ukurannya kecil ya teman-teman, dan ini cukup ya untuk membuat capcay. Ini saya potong-potong, untuk potongannya ini sesuai selera ya, mau kecil-kecil boleh, mau gede-gede juga boleh ya. Kemudian siapkan air dalam mangkok, tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan bunga kol yang sudah dipotong-potong. Ini bunga kolnya kita rendam sebentar saja biar bersih ya. Kalau misalnya ada binatangnya, biar binatangnya bisa keluar. Kemudian kita bilas dan sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 1 buah wortel ukuran sedang. Ini saya potong-potong menggunakan pisau yang bergelombang seperti ini, biar ada variasi dan juga cantik ya. Kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan sawi putih. Untuk jumlah sawi ini
sesuai selera saja ya. Bisa juga diganti dengan kol atau sawi hijau ya teman-teman. Ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada sosis. Ini saya menggunakan 3 buah. Saya gunakan sosis ayam. Kemudian dipotong ya, sesuai selera saja. Sisihkan. Kemudian juga ada bakso sapi. Untuk jumlah bakso ini juga bisa disesuaikan selera saja ya. Kalau nggak ada juga bisa di skip, bisa diganti dengan bahan yang lain. Kemudian juga ada daun bawang. Ini saya menggunakan 2 batang. Kemudian diiris. Ini bisa diiris gede-gede, bisa diiris kecil-kecil ya. Untuk bumbunya ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini cukup diiris tipis-tipis, kemudian diiris lagi ya, agak kecil-kecil. Kemudian 4 siung bawang merah. Ini ukurannya agak gede ya, jadi saya gunakan 4 siung saja. Kalau teman-teman suka bawang merahnya lebih banyak, silahkan ya, disesuaikan selera saja ya. Oke teman-teman, kalau sudah diiris seperti ini kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan bawang bombay. Ini saya gunakan setengah saja ya, setengah buah. Ini saya iris panjang seperti ini. Sisihkan dulu. Kemudian juga ada 2 buah cabai hijau besar ya. Kalau teman-teman tidak ada cabai hijau besar, bisa di skip atau mau diganti cabai rawit juga boleh. Oke, sekarang kita akan tumis bumbunya. Kita tumis dulu bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Ini minyaknya sedikit saja ya teman-teman. Ini ditumis sampai aromanya harum, bawangnya layu. Kemudian kita bisa masukkan wortelnya terlebih dahulu. Ini wortelnya kita tumis sebentar ya, biar nanti cepat matang. Kita tumis seperti ini. Kemudian tambahkan air secukupnya saja. Untuk air ini bisa dikira-kira. Oke, kita matangkan wortelnya dulu. Setelah wortelnya setengah matang, kita bisa masukkan bunga kol. Jadi untuk masak sayurannya ini bertahap ya. Kita masak yang keras dulu. Kemudian masukkan sosis dan juga bakso. Ini dimasak sebentar. Kemudian masukkan sawi. Oke, sekarang kita aduk-aduk ya. Kita tumis sawinya bersama dengan sayuran yang lainnya sampai semua sayurannya matang. Untuk tingkat kematangan ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau saya lebih suka yang masih agak keras-keras ya teman-teman. Kalau teman-teman mau sayurannya empuk juga boleh ya, silahkan saja. Selanjutnya masukkan cabai hijaunya. Ini dimasukkan agak belakangan ya, biar warnanya juga masih cantik hijaunya. Kita masak sebentar. Ini tambahkan garam, lada bubuk, kemudian juga kaldu jamur atau penyedap yang lainnya. Kemudian ini saya tambahkan kecap asin, saus tiram, ini kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian saya juga menggunakan minyak wijen, kurang lebih juga 1 sendok makan. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Masukkan daun bawang yang sudah dipotong tadi ya teman-teman. Kalau mau ditambahkan daun seledri juga boleh ya, kalau teman-teman suka.
Dan untuk pengentalnya ini saya menggunakan larutan tepung maizena. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir ya, biar rasanya lebih gurih lagi ya. Rasanya sudah pas dan ini juga sudah mengental, sayurannya juga matangnya sudah pas. Kita matikan kompornya ya. Oke, sekarang lanjut kita pindah ke piring saji. Warnanya cantik, warna-warni, aromanya juga sangat enak, dan ini rasanya sangat sedap sekali ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya sangat simpel sekali, cukup diiris-iris, nggak perlu diulek ya, dan bahannya juga seadanya saja. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Nanti dipraktekkan ya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Yang pertama kita rebus dulu telurnya. Ini saya merebus 4 butir telur aja ya. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Dan ini direbus sampai matang. Sambil menunggu telurnya matang, kita siapkan bahan yang lainnya. Di sini saya menggunakan tahu coklat. Ini kebetulan saya ada stoknya tahu pong teman-teman. Sebenarnya yang digunakan bukan tahu pong ya, tapi tahu coklat yang basah. Tapi karena adanya tahu pong, saya gunakan ini aja nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman gunakan tahu coklat yang basah aja ya. Oke, lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada bawang putih. Ini bawang putihnya sebelum kita haluskan dipotong-potong dulu ya, biar kerja blendernya tidak terlalu berat. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya dibanding bawang putihnya ya. Ini sama kita potong-potong dulu ya sebelum kita haluskan. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Ini enggak pedas ya teman-teman, hanya bikin warnanya lebih cantik aja ya. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada kunyit, ini sekitar 1 cm, kita potong juga. Ini boleh dibakar dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada kemiri. Untuk kemiri ini boleh disangrai dulu, boleh enggak teman-teman. Kebetulan saya stok sangrainya habis, jadi saya enggak sangrai ya. Nanti kita masak bumbunya sampai matang. Kita masukkan ke dalam blender. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 1 sendok makan ketumbar butiran dan tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Setelah dihaluskan kita tuang dulu ke dalam piring ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada lengkuas, ini saya menggunakan 2 ruas. Ini saya iris tipis-tipis saja seperti ini, atau boleh juga digeprek ya. Kemudian ada jahe, ini sekitar 1 cm, nggak banyak-banyak jahenya, kita geprek. 2 lembar daun jeruk ya, kita sobek dulu. Ada daun salam, ini saya menggunakan 3 lembar. Kemudian 1 batang serai, ini serainya kita memarkan dulu ya, kita geprek, kemudian kita ikat aja, atau boleh juga dipotong. Kemudian ada 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya. Oke, kita tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan tadi dan masukkan bumbu aromatiknya, lengkuas, jahe, serai, daun salam, daun jeruk. Kemudian tumis sampai aromanya harum, berubah warna dan bumbunya tidak langu lagi ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman, ini sudah cukup. Kita sekarang tambahkan air ya. Ini saya menggunakan takaran gelas. Untuk jumlah airnya saya menggunakan 2,5 gelas ya. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Sekarang masukkan telur yang sudah kita rebus tadi ya. Ini telurnya nggak perlu kita goreng dulu ya teman-teman, langsung aja. Kemudian masukkan tahunya juga, aduk sebentar.
Sekarang bumbuin dengan garam. Ini saya kasih 1,5 sendok teh dulu, kemudian kaldu jamur. Saya pakai juga sedikit gula pasir ya. Nanti kalau rasanya masih kurang gurih, bisa kita tambahkan garam lagi. Nanti kita cicip ya sebelum kita angkat ya. Oke, sekarang saya masukkan santannya. Kemudian diaduk-aduk sampai santannya tercampur rata. Kalau menggunakan santan instan ini lebih mudah ya. Kita nggak terlalu mengaduk-aduk terus ya, nggak seperti kalau kita memasaknya menggunakan santan segar. Dan ini saya tambahkan bawang goreng teman-teman biar makin sedap ya. Oke, kita masak sampai kuahnya mendidih tanah. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah matang, kita bisa pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Untuk teman makan nasi putih anget, tinggal tambah kerupuk aja sudah sangat enak banget ya, nggak perlu apa-apa lagi. Dan selain untuk menu harian, ini juga sangat cocok banget buat ide jualan lauk mateng. Insya Allah laris manis karena beneran sedap banget ya. Silahkan nanti dicobain resepnya ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Yang pertama, kita pecahkan 3 butir telur. Di sini saya menggunakan 3 butir telur, atau untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian dikocok lepas sampai semuanya tercampur rata. Oke, kalau sudah kita sisihkan, siapkan bahan yang lainnya. Saya menggunakan 2 batang daun bawang. Ini sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis-tipis aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian ada kol atau kubis, ini kurang lebih 50-100 gram ya. Atau bisa juga disesuaikan kebutuhan. Kemudian dipotong atau diiris tipis-tipis saja untuk kubisnya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada 7 siung bawang merah. Untuk bawang merah ini saya iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian saya cincang kasar, atau mau diparut, diulek juga boleh ya, silahkan aja. Kemudian ada 5 buah cabai merah keriting. Ini saya iris tipis serong seperti ini. Untuk cabai ini opsional ya, kalau masaknya untuk anak-anak cabainya boleh di skip. Oke, kalau sudah, kita bisa masukkan ke dalam telur. Ini semua kita masukkan ya, dari bawang merah, cabai, kol, dan juga daun bawang. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Saya tambahkan 2 sendok peres tepung terigu ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 50 ml susu UHT. Kalau teman-teman nggak ada susu UHT, boleh diganti dengan air biasa ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Biar rasanya lebih gurih, ini saya tambahkan keju. Saya menggunakan keju oles 1 sendok makan penuh. Kalau teman-teman nggak ada keju oles, ini bisa diganti dengan keju cheddar ya. Biasanya saya pakai keju cheddar teman-teman, karena stok keju cheddarnya saya habis. Jadi saya pakai keju yang ada aja, adanya keju oles jadi saya pakai ya. Ini juga sangat enak banget. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata ya. Sekarang sisihkan dulu. Siapkan teflon. Ini diolesin dengan minyak secukupnya aja ya teman-teman. Untuk ukuran bebas ya. Kalau saya ini pakai ukuran 26 cm, tapi nanti nggak saya isi full ya, kegedean kalau diisi full. Ini saya ambil 1 centong dulu, diratakan. Nah, kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Mungkin ini totalnya ada 2 centong ya teman-teman. Diratakan tipis-tipis saja seperti ini biar sayurannya bisa matang. Gunakan api kecil ya untuk memasaknya. Tunggu sebentar, kemudian dilipat seperti ini ya teman-teman. Ini kalau pakai solet lebih enak ya. Kita lipat pelan-pelan seperti ini, kemudian kita geser lagi ke tengah
Dan ini biar cantik saya tambahkan cabai di atasnya ya, seperti ini. Ini opsional aja, kalau enggak ya enggak apa-apa, boleh-boleh aja, disesuaikan aja ya teman-teman. Ini buat hiasan aja ya. Oke, kalau sudah kita balik, ini kalau sudah matang ciri-cirinya itu padat ya teman-teman telurnya ya. Kalau ditekan itu sudah nggak lembek ya. Kalau sudah nggak lembek, sudah padat, itu berarti telurnya sudah matang sampai ke dalam. Oke teman-teman, ini sudah matang, kita angkat dan kita taruh dalam piring. Lanjut kita dadar lagi ya teman-teman. Ini kita olesin lagi dengan minyak, kita ratakan dulu, kemudian ambil adonan telurnya, kita ratakan, tipiskan seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kalau sudah cukup bisa kita gulung seperti ini teman-teman. Jangan nunggu sampai kering ya. Kalau nunggu sampai kering nanti keras jadinya sobek kalau digulung ya. Ini atasnya saya kasih cabai lagi ya. Oke, kita tunggu sampai bawahnya kuning keemasan atau agak kecoklatan. Ini saya olesi minyak lagi teman-teman karena terlalu kering ya. Kemudian kita balik, kita masak lagi sampai warnanya kuning keemasan dan juga padat telurnya. Bisa kita bolak-balik seperti ini ya. Kita tekan, kalau sudah padat bisa kita angkat dan kita taruh dalam piring. Lakukan sampai semua adonannya didadar ya. Dan inilah hasilnya dari 3 butir telur, hasilnya 5 gulung seperti ini teman-teman. Dan saya akan tunjukkan ke teman-teman ya dalamnya seperti apa. Dalamnya itu seperti ini teman-teman. Ini lembut banget ya. Selain padat itu juga lembut. Ini juga sangat enak banget dimakan gini aja, tanpa nasi juga enak, atau mau buat lauk juga enak. Cara membuatnya sangat mudah sekali bukan? Dan ini benar-benar recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Bahannya sederhana, rasanya enak, dan yang pasti semua suka. Silahkan nanti dicobain resepnya ya. Semoga berhasil dan teman-teman juga suka. Untuk bahannya ini saya pakai 2 ikat bayam yang sudah dipetikin seperti ini, dan ini juga sudah saya cuci bersih ya. Untuk jumlah bayam ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Oke, kalau bayamnya sudah dipetikin seperti ini, kita sisihkan dulu. Lanjut, ada kemangi. Ini saya menggunakan 2 ikat, tapi ikatannya kecil ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan aja ya untuk jumlah kemanginya mau seberapa banyak. Kita sisihkan. Kemudian ada labu siam, ini saya menggunakan 1 buah, ukurannya agak kecil ya. Dan ini saya menggunakan labu siam yang masih muda teman-teman. Dan untuk bagian bijinya kita buang dulu, kemudian kita potong-potong. Ini saya potong kotak-kotak, atau bisa juga dipotong tipis-tipis ya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian ada jagung manis, ini saya menggunakan 1 buah, ukurannya sedang ya, tidak terlalu besar banget. Kemudian kita sisir aja. Untuk jagung ini bisa disisir seperti ini, bisa juga dipotong-potong ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya cukup digeprek, kemudian dicincang kasar aja seperti ini, atau mau diiris tipis juga boleh. Kalau sudah sisihkan, kemudian ada bawang merah, saya menggunakan 6 siung. Untuk bawang merah ini saya iris kecil-kecil ya, seperti ini. Saya belah menjadi 2, kemudian diiris agak tipis seperti ini ya. Sisihkan. Biar rasanya lebih segar, ini saya tambahkan 1 buah tomat merah ya. Untuk tomat ini bisa diiris agak kecil-kecil aja seperti ini. Setelah bahan dan bumbu siap, kita lanjut proses memasak sayurnya. Ini sudah saya didihkan air untuk kuahnya. Setelah air mendidih seperti ini, kita masukkan terlebih dahulu labu siam dan juga jagung manis. Kita masak dulu karena ini prosesnya agak lama ya untuk memasak labu siam dan juga jagung. Dan masukkan juga bumbu irisnya.
bawang putih dan juga bawang merah. Di sini saya tidak menggunakan temu kunci ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah sayurannya 80% sudah matang, kita masukkan tomat, masukkan juga bayam. Oke, kita aduk-aduk sampai bayamnya kecelup dan kita masak sampai bayamnya matang ya. Untuk memasak bayam ini lebih cepat ya teman-teman, nggak perlu waktu lama. Oke, sekarang kita bumbuin garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir ya. Kemudian saya masukkan juga kemanginya. Aduk-aduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Masak sampai kuahnya mendidih. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, ini saya cek dulu. Dan ini masih kurang sedikit asin ya teman-teman. Kita tambahkan dulu garamnya, kemudian aduk kembali. Masak sampai kuahnya mendidih tanak ya, dan lanjut kita matikan kompornya. Sekarang kita plating di mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Warnanya masih kelihatan segar banget dan kuahnya ini juga segar banget teman-teman. Berbeda ya, kalau kita tambahkan tomat itu rasanya lebih segar sekali. Dan ini juga menu yang sehat, sangat cocok untuk menu harian. Untuk teman makan nasi putih hangat, tinggal tambah botok, sambal terasi, tempe goreng, ikan asin, ini sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba ya, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ayam setengah ekor, kurang lebihnya 600 gram ya. Ini saya pakai bagian atas dan bagian bawah, dan sudah saya potong-potong ukurannya sedang aja seperti ini ya. Atau untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Untuk cakar, sayap ini saya pakai semua ya teman-teman. Dan ini juga sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kita akan merebusnya. Ini sudah saya siapkan air. Ini airnya sudah mendidih juga ya teman-teman. Kita langsung saja tambahkan setengah sendok teh garam dan masukkan ayam yang sudah kita bersihkan. Masukkan semua, dan ini nanti direbus sebentar saja ya untuk menghilangkan kotoran pada ayamnya saja. Nah, ini sudah cukup. Matikan kompornya dan kita angkat ayamnya. Dan ini airnya dibuang ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 1 buah bawang bombay ukuran sedang. Ini diiris memanjang aja seperti ini, atau mau diiris kotak juga boleh, disesuaikan selera masing-masing saja ya. Untuk bawang bombay ini bisa lebih dari 1 buah ya teman-teman. Dan ini saya juga menggunakan cabai rawit. Untuk cabai rawit ini saya utuhkan saja karena saya bikin ayam kecapnya tidak pedas. Kemudian ada lengkuas, ini saya menggunakan 1 ruas. Cukup diiris tipis saja seperti ini atau boleh digeprek. Kemudian ada jahe, ini kurang lebih 1 cm, diiris tipis-tipis juga. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada 1 batang serai. Ini serainya dipotong aja ya teman-teman. Ini serainya saya potong menjadi 3 bagian karena panjang ya. Kemudian digeprek-geprek seperti ini, atau boleh diutuhkan, digeprek kemudian ditali simpul ya teman-teman. Kalau sudah digeprek semua, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada daun jeruk, ini saya menggunakan 2 lembar. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ini saya menggunakan 6 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan, ini saya iris kecil-kecil aja seperti ini, biar nanti lebih mudah untuk dihaluskan ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak dari bawang putihnya. Diiris juga ya, diiris kecil-kecil aja seperti ini. Oke, sisihkan. Kemudian ada 3 butir kemiri. Ini kemirinya boleh disangrai, boleh tidak ya, sesuai selera aja, atau sempat atau tidaknya untuk menyangrai kemiri ya teman-teman. Kemudian ada pala, ini saya menggunakan sedikit saja ya untuk palanya. Ini sama diiris saja.
sisihkan. Kemudian semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, tambahkan setengah sendok teh lada butiran. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh ketumbar butiran. Lalu tambahkan minyak goreng atau boleh juga menggunakan air ya. Oke, haluskan. Dan sekarang siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Nah, ini untuk bawang bombaynya, ini separuh akan saya tumis dulu biar aromanya harum. Kemudian daun jeruknya juga ini disobek-sobek ya. Kemudian masukkan serai, lengkuas dan juga jahe. Kemudian ditumis sebentar ya sampai aromanya keluar. Dan ini aromanya sudah harum banget teman-teman, bawang bombaynya sudah layu. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Oke, kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, aromanya harum dan tidak langu, dan juga warnanya berubah ya. Oke teman-teman, ini warnanya sudah berubah kuning kecoklatan seperti ini, dan ini aromanya juga sudah harum banget. Sekarang bisa kita masukkan ayamnya. Kita masukkan semua. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan kecap manis. Ini saya menggunakan ada 7-8 sendok makan ya, atau bisa disesuaikan selera masing-masing saja ya untuk kecapnya. Kemudian diaduk kembali sampai kecapnya ini tercampur rata ya, sampai semua ayamnya terbalut dengan kecap seperti ini. Dan ini akan saya tambahkan dengan air ya teman-teman. Ini blendernya saya koretin dulu ya, karena bumbunya masih ada yang tersisa. Untuk jumlah air ini kira-kira 1 gelas sampai 1,5 gelas ya. Ini nanti dimasak sampai kuahnya mengental, bumbunya meresap. Nah, ini sudah menyusut airnya teman-teman. Sekarang bolehlah kita tambahkan gula merah ya, atau gula pasir juga boleh. Tambahkan juga garam dan juga kaldu jamur. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Masak sampai kuahnya mengental ya teman-teman, dan bumbunya juga meresap. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah mulai mengental seperti ini. Sekarang bisa kecilkan apinya dan masukkan cabai utuh dan juga sisa bawang bombay. Kemudian diaduk-aduk sambil terus dimasak, dan masak ayamnya ini sampai benar-benar meresap bumbunya, kuahnya mengental ya, nyemak-nyemak. Dimasak dengan menggunakan api yang kecil. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas dan ini kuahnya sudah nyemak-nyemak seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita tata aja seperti ini ya teman-teman. Ini untuk satu resep, jadinya 1 piring penuh ya. Cukuplah untuk makan 2 kali ya bersama keluarga tercinta. Kalau keluarganya banyak ya cukup 1 kali aja ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini kuahnya tuh kental banget, bumbunya juga meresap. Ini rasanya tuh gurih, ada rasa manisnya, dan ini juga tidak pedas. Jadi anak-anak juga sangat bisa banget ya untuk makan ayam kecap bawang bombay. Dan ini recommended buat teman-teman yang ada di rumah untuk menu harian, untuk lauk sehari-hari, ini sangat cocok banget. Untuk bahannya sudah saya siapkan sukini 2 buah. Ini sudah saya kupas dan sudah dicuci bersih. Kemudian kita iris sesuai selera aja ya teman-teman. Ini saya belah menjadi 2, kemudian saya iris agak tebal seperti ini ya. Kurang lebih ini ada setengah senti lebih sedikit lah, atau bisa juga disesuaikan selera. Kalau sudah sisihkan, kemudian ada 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortelnya sudah dikupas, sudah dicuci bersih. Kemudian yang bagian besarnya ini saya belah menjadi 2. Kemudian diiris agak tipis saja seperti ini ya teman-teman, biar cepat matang ya.
atau bisa disesuaikan selera aja untuk potongan wortelnya ya. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian ada kacang panjang. Untuk jumlah kacang panjang ini sesuai selera aja ya teman-teman. Saya hanya pakai beberapa helai aja ya, karena untuk campuran. Kemudian ada bakso. Ini saya menggunakan 10 buah ya. Untuk bakso ini saya menggunakan bakso sapi. Kalau teman-teman di rumah tidak ada bakso sapi, bisa menggunakan bakso ayam atau bakso ikan. Ini saya potong agak tipis-tipis saja seperti ini teman-teman, biar jadi banyak ya. Kemudian untuk bumbunya ini sangat simpel sekali. Ada bawang putih 5 siung, ini digeprek, kemudian dicincang kasar aja seperti ini, atau mau diiris tipis-tipis aja juga boleh ya. Oke, kalau sudah dicincang kasar, kita sisihkan dulu. Kemudian ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya. Ini diiris tipis-tipis aja, atau boleh juga digeprek kemudian dicincang ya. Oke, kita sisihkan dulu. Siapkan panci dan beri air secukupnya saja ya teman-teman. Dan ini airnya sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan bawang putih, bawang merah. Ini bumbunya tanpa ditumis ya, langsung aja masuk. Kemudian masukkan juga wortelnya, karena ini wortel masaknya lebih lama, jadinya kita masukkan lebih dulu. Kemudian kita tutup, masak sampai wortelnya setengah matang. Kalau wortelnya sudah setengah matang, kita bisa masukkan bakso, kacang panjang, kemudian zukini kita masukkan juga. Oke, kita aduk sebentar dan kita masak sampai sayurannya matang ya. Kalau sayurannya sudah matang, kita tambahkan garam, lada bubuk ini sedikit aja, kemudian ada kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan juga bawang goreng biar makin sedap dan juga aromanya lebih harum ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata bumbunya ya teman-teman. Kemudian kita cek rasa, dan ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi dengan sedikit garam, kemudian diaduk kembali. Masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Kalau sudah mendidih tanak, kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Tinggal tambah sambal terasi, tempe goreng, botok atau pepes ikan. Ini sudah sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicoba. Ini beneran sangat enak, seger banget kuahnya, dan yang pasti menunya sehat banget. Bahannya ini sudah saya siapkan. Ikan pindang tongkol, saya pakai yang sudah potongan seperti ini. Ini belinya potongan seperti ini. Ini satu bungkus, ini saya beli seharga 17.000. Jadi saya belinya bukan yang keranjangan ya teman-teman, tapi yang bungkusan ya. Ada dua macam, ada yang bungkusan, ada yang keranjangan. Kemudian ini saya suwir-suwir seperti ini ya, biar jadinya banyak. Kalau sudah disuwir-suwir semua, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada kelapa muda yang sudah diparut. Ini saya menggunakan setengah butir ukuran besar ya. Dan ini diparut memanjang seperti ini ya teman-teman. Ini saya langsung beli yang parutan ya di pasar ya teman-teman. Kalau mau marut sendiri, parutannya agak panjang ya. Oke, sisihkan, kemudian siapkan cobek. Kita akan menghaluskan bumbu. Ada 3 siung bawang putih, ada bawang merah, ini saya menggunakan agak banyakkan bawang merahnya. Kemudian juga ada cabai merah keriting, ini saya potek-potek dulu sebelum dihaluskan. Oke, saya tambahkan juga cabai rawit yang merah ya untuk pedasnya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera. Kemudian saya menggunakan sedikit terasi. Kemudian tambahkan garam. Tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian bumbunya saya haluskan. Ini terlebih dahulu bawang putih, bawang merahnya saya geprek-geprek. Kemudian dihaluskan. Mohon maaf banget ya teman-teman, ini suara saya masih belum bisa keras ya, masih belum normal. Oke teman-teman, ini sudah halus. Sekarang kita sisihkan.
siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya diiris tipis-tipis aja seperti ini ya. Botok kalau dikasih daun bawang itu aromanya lebih harum, rasanya juga lebih sedap. Tapi teman-teman kalau tidak suka daun bawangnya ini bisa di skip. Oke, sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan tomat hijau, boleh juga menggunakan tomat merah. Ini tomatnya akan saya potong kecil-kecil. Untuk jumlah tomat bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Boleh 3 buah seperti saya, boleh lebih. Ini akan memberi rasa segar pada potoknya. Oke, kalau sudah dipotong semua, sisihkan. Kemudian siapkan mangkok yang lebih besar, kita tuang kelapa parutnya. Masukkan juga pindang yang sudah disuir-suir tadi ya. Oke, sekarang masukkan bumbu sambalnya. Setelah semua sambalnya masuk, bisa kita masukkan irisan daun bawang dan juga tomat. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata dengan bumbunya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, tadi untuk garamnya baru saya kasih sedikit ya teman-teman. Kalau rasanya kurang asin, gampang ya, langsung aja tambahin garam. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dan siapkan untuk pembungkusnya. Ini saya menggunakan daun pisang dan tusuk gigi ya, dan saya tambahkan juga daun salam. Untuk daun pisang ini sudah saya bakar terlebih dahulu biar tidak mudah sobek ya. Oke, siapkan 2 lembar daun pisang, kemudian beri adonan potoknya dan kita bungkus. Untuk cara membungkusnya teman-teman insya Allah sudah bisa ya, karena ini sangat mudah banget. Oke, kita tekuk juga bagian sisi kanan dan kiri ya. Kita bentuk seperti ini dan kita sematkan tusuk gigi ya. Sangat mudah sekali bukan cara membungkusnya. Oke, sekarang kita rapikan bagian atasnya, kita gunting. Oke, ini hasilnya ya teman-teman, sudah rapi. Kita sisihkan dan lanjut kita bungkus lagi. Caranya sama ya. Ini saya beri 2 sendok sampai 2,5 sendok ya. Ukurannya sendok makan ya teman-teman. Kemudian dibungkus. Kalau daunnya kecil-kecil, botoknya bisa dibikin kecil-kecil juga ya. Oke, kita sematkan lidi atau tusuk gigi dan kita rapikan bagian atasnya. Oke, setelah dibungkus semua, hasilnya seperti ini teman-teman, sangat rapi sekali ya, dan hasilnya juga sangat cantik. Sekarang kita akan kukus. Ini sudah saya siapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas ya, airnya sudah mendidih. Sekarang masukkan botok yang sudah kita bungkusin tadi. Dan untuk satu resep ini jadi 7 bungkus ya teman-teman, jadinya banyak ya. Oke, sekarang kita kukus kurang lebih selama 30-45 menit. Setelah 30-45 menit, buka tutupnya dan angkat potoknya ya. Ini aromanya sudah sangat harum banget. Ciri khas aroma potok itu sangat enak banget ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan sajikan di meja makan dan inilah hasilnya ya. Dan sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana hasil potoknya yang sudah matang. Kita buka sama-sama yuk. Dan inilah hasilnya, sangat cantik sekali, aromanya benar-benar sangat menggugah selera, warnanya sangat cantik sekali, dan ini matangnya juga sudah pas banget ya.
Dan ini sangat enak banget dinikmati bersama nasi putih anget, sayur bening, sambal terasi, lauknya tempe sama kerupuk, sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain ya. Yang pertama kita siapkan bahan utamanya. Ini saya pakai kurang lebih 250 gram kacang panjang. Ini kacang panjangnya masih seger banget. Kemudian kacang panjangnya ini akan saya potong-potong. Ukuran panjangnya ini kira-kira sepanjang korek api ya, atau disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong semua, kita pindah ke dalam wadah atau mangkok. Kita lanjut cuci sampai bersih, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbunya saya pakai 2 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian juga ada 5 siung bawang merah. Ini ukurannya ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini sama dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Biar bumbunya nanti kental, ini saya menggunakan 2 butir kemiri. Ini kemirinya dipotong kecil-kecil, boleh disangrai dulu, boleh tidak ya. Kemudian ada 6 buah cabai merah keriting, ini dipotong kecil-kecil juga sebelum dihaluskan, atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk cabenya. Kemudian saya menambahkan ada 6 buah cabai rawit merah ya, ini biar rasanya lebih sedikit agak pedas ya. Kalau cabai rawit keriting kan tidak pedas. Kemudian semua bumbu ini dimasukkan ke dalam blender. Ini akan saya blender biar tekstur bumbunya nanti halus, tapi boleh juga menggunakan ulekan ya, silahkan saja. Dan ini saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Langkah selanjutnya saya akan merebus kacang panjangnya ya. Ini sudah saya siapkan air yang sudah dididihkan, kemudian masukkan kacang panjang. Untuk merebus kacang panjangnya ini cukup sebentar saja ya, setengah matang saja, karena nanti masih ada proses memasak ya. Jadi kita rebus kacang panjangnya ini setengah matang saja. Oke, sekarang angkat dan kita tiriskan dulu ya, dan sisihkan. Siapkan penggorengan, kemudian kita akan tumis bumbunya. Karena ini tadi menghaluskan sudah menggunakan minyak, jadi saya tumis, tidak saya tambahkan minyak lagi ya teman-teman, biar nanti tumisannya tidak terlalu berminyak. Tumis menggunakan api kecil biar minyaknya bisa keluar dan juga bisa matangnya cantik ya warnanya. Biar aroma tumisannya ini harum, saya tambahkan daun salam dan juga daun jeruk. Ini daun jeruknya disobek terlebih dahulu biar aromanya lebih keluar. Kemudian ditumis kembali sampai benar-benar bumbunya matang, warnanya juga berubah kemerahan cantik, dan otomatis bumbunya juga menyusut ya teman-teman. Oke, ini bumbunya sudah matang ya, aromanya sudah harum, warnanya juga sudah kemerahan cantik banget. Sekarang saya tambahkan air. Ini saya tambahkan sedikit saja airnya, kira-kira 1/4 gelas ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur, atau teman-teman boleh menggunakan kaldu-kaldu yang lainnya ya, silahkan saja, atau mau pakai penyedap yang lainnya juga boleh, atau mau garam sama gula juga boleh. Kemudian masukkan kacang panjang yang sudah kita rebus sebentar tadi ya, kemudian dimasak, aduk sampai tercampur rata. Ini api yang digunakan api sedang ya. Oke teman-teman, masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan garam. Kalau kacang panjangnya sudah matang, bumbunya sudah meresap, sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Lanjut pindah ke piring saji. Warnanya cantik, bumbunya kental banget. Ini sangat enak banget ya kita makan dengan menggunakan nasi putih anget-anget. Lauknya boleh ikan goreng, kerupuk, tempe goreng, telur dadar. Ini sangat enak banget. Menu sederhana yang sangat menggugah selera, yang pasti cara membuatnya sangat mudah. Rasanya juga sangat enak banget, pedas, gurih, sedap. Silahkan nanti dicobain. Semoga resep yang saya bagikan teman-teman suka dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.